Rengas Dengklok adalah salah satu kecamatan di Kota Karawang, Jawa Barat. Di sana terdapat salah satu rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan dalam memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu rumah milik Jauh Kiesyong yang merupakan seorang petani yang tinggal di pinggir Sungai Citarum, daerah Rengas Dengklok. Dari rumah inilah dikenal sebuah peristiwa yang diberi nama Peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi kekalahan Jepang oleh negara sekutu, yaitu Amerika, yang berhasil membom kota Nagasaki dan Hiroshima pada saat Perang Dunia II, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sedangkan pihak sekutu pada saat itu belum sampai ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan dari Jepang. Hal tersebut membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda, di mana golongan tua yang menginginkan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secara terorganisir dan mendapat bukti pengakuan dari bangsa lain, sedangkan golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan, karena hal ini merupakan hak dan masalah bangsa Indonesia, sehingga tak perlu bergantung pada bangsa lain. Perbedaan pendapat tersebut membuat sejumlah golongan muda yang dipimpin oleh Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang pada saat itu termasuk ke dalam golongan tua. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon, dengan maksud agar tidak terpengaruh oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada saat itu, di Jakarta terjadi perundingan yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda, hingga diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan di Jakarta. Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta untuk kemudian merumuskan teks proklamasi kemerdekaan bersama dengan Ahmad Subarjo. Hasil dari perumusan itu mendapat beberapa perubahan. Setelah disepakati, naskahnya pun diketik oleh Sayuti Melik. Penyusunan naskah teks proklamasi tersebut berlangsung hingga dini hari. Dan akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di depan rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.